Saya Gede Indra, Rastokove dari 11 IPS 1. Ya, saya hari ini ingin membahas film yang bernama The Fifth Wave, merupakan sebuah film science fiction yang berasal dari Amerika Serikat. Film ini disutradarai oleh James Levinson, ini diperankan oleh Chloe Grace Moretz, Ron Livingston, dan masih banyak lagi. Film ini dirilis pada tanggal 22 Januari 2016. Awalnya, ada gadis kecil yang bernama Casey, perempuan yang berusia 16 tahun. Melihat ada pesawat jatuh di dekat sekolahnya, yang dimana saat itu sekolahnya sedang mati lampu. Setelah itu, terlihat benda misterius yang mirip UFO. Tidak lama setelah itu, peran alien muncul dan mulai membasmi para manusia. Pembasmian atau penyerangan terjadi dalam 5 tahap. Tahap pertama, serangan gelombang elektromagnetik yang membuat semua listrik atau sumber tenaga di bumi mati atau tidak bisa digunakan. Yang tahap kedua, bencana alam, yaitu tsunami, gempa bumi, dan lain-lain. Gelombang ketiga, wabah penyakit yang dibawa oleh burung dan mematikan sebagian besar populasi penduduk bumi. Bisa dibilang di situ benar-benar manusia hampir punah ya. Gelombang keempat, alien yang bisa merasuki dan mengontrol manusia. Dan di sini sudah mulai banyak manusia yang saling membunuh karena saling menuduh bahwa mereka manusia setengah alien. Dan di mana suasana itu semakin mengecam dengan terjadinya 4 gelombang. Dan sekarang terjadinya gelombang kelima yang terjadi. Casey pun terpisah dari orang tuanya. Bisa dibilang orang tuanya pun saat itu sudah meninggal. Dan akhirnya tersisa Casey dengan adiknya, dan dia pun terpisah oleh adiknya. Andika ke pangkalan militer tersebut. Dalam perjalanan, Casey menemukan sebuah pom bensin dan sebuah toko kosong. Nah, karena stok makanan Casey makin menipis, akhirnya Casey pun mampir ke toko kosong tersebut. Siapa tahu di sana ada makanan. Dan pada saat Casey mengumpulkan makanan di sebuah toko tersebut, ia mendengar suara minta tolong. Sontak yang membuat dia mencari sumber suara tersebut. Nah, ternyata sumber suara tersebut ada di sebuah gudang belakang toko. Nah, akhirnya dia menuju tempat tersebut. Dan akhirnya benar, di sana ada orang yang sudah terluka. Dan di sana, Casey sudah langsung menodongkan senjata kepada orang tersebut. Dan orang tersebut pun juga memegang senjata yang berupa pistol. Ingat perkataan ayahnya bahwa Casey yang dulu tidak seperti Casey yang sekarang yang imut dan baik. Di mana kondisi yang sekarang ini, Casey harus bertahan hidup. Dan juga ayahnya berkata, manusia tidak ada yang menjadi manusia yang sebenarnya. Karena bisa dibilang di gelombang keempat ini, manusia menjadi setengah alien. Karena manusianya itu diserang dari, nggak tahu sih dari mulut apa dari lubang hidung. Jadi manusia itu dipengaruhinya ke otak. Jadi ketika di scan itu, otak itu terlihat seperti ada yang mengontrol, seperti gurita. Aliennya itu seperti gurita yang mempengaruhi otaknya ini gitu loh. Jadi mempengaruhi pikiran kontrol dari otak manusia tersebut. Dan pada akhirnya Casey pun kabur setelah membunuh pria tersebut. Dan dalam perjalanan, Casey pun mendengar sebuah tembakan. Nah, dia pun kabur. Nah, saking dia ketakutannya, dia pun terjatuh. Nah, tidak lama, pria yang bernama Evan dari samping menembak pria yang menembaki si Casey dan menyelamatkan Casey. Padahal pria yang ditembak oleh Evan itu adalah alien yang ingin berusaha membasmi sisa-sisa manusia. Nah, padahal si Evan ini adalah manusia setengah alien. Padahal dia sebelumnya mendukung alien. Nah, karena melihat Casey, mungkin dia jatuh cinta. Dan dia menyadari bahwa Casey pun manusia. Dan akhirnya, dia pun bertemu dengan Casey. Dan di situ Casey sempat curiga dengan Evan. Dan sempat terjadi pukul-pukulan. Dan pada akhirnya, Evan pun terlalu jatuh cinta dengan Casey. Akhirnya, Evan pun mendukung Casey untuk mencari adiknya ke pangkalan militer. Nah, dalam perjalanannya Casey dan Evan mencari adiknya ke pangkalan militer, akhirnya mereka berjalan ke sana dengan menggunakan mobil gitulah. Terus pada saat sesampainya di sana,
akhirnya di sana akhirnya pun mereka membagi tugas mereka. Evan mencari amunisi dan membebaskan manusia. Terus si Casey mencari adiknya dan mencari teman-temannya. Nah, saat mencari teman-temannya itu pun ada beberapa halangan. Ternyata, jadi anak-anak muda yang berada di pangkalan militer itu didokterin oleh beberapa orang-orang militer, dimasukkan pilnya. Jadi bahwa mereka tuh dimasukkan pilnya biar mereka tuh tidak terdeteksi bahwa mereka alien, padahal mereka itu manusia. Jadi mereka itu antara orang yang tua dengan anak yang muda itu misalkan, jadi anak yang muda ini dilatih dengan keras untuk menghadapi perang, untuk menghadapi manusia setengah alien. Jadi mereka bisa bedain mana manusia setengah alien dengan helm, padahal helmnya itu disetting untuk yang melihat yang nggak ada pilnya. Nah, kalau yang nggak ada pilnya itu mereka itu otomatis melihat manusia itu terlihat seperti otaknya itu seperti ada yang gurita, alien gurita gitu yang mengontrol pikirannya. Padahal tidak, padahal itu hanya settingan dari helmnya. Dan itu pun dicoba oleh timnya Ben Paris. Nah, waktu itu kan si Ben Paris teman sekolahnya si Casey ya. Jadi pada saat mereka sedang berperang, si Ben Paris pun melihat temannya ini, salah satu temannya si Ranger. Si Ranger ini cewek yang berponi yang mukanya kayak zombie itu. Yang dibilangnya kayak zombie teman-temannya. Dan itu dia pilnya pun copot dari lehernya. Dan itu pun dia melihat, teman-temannya melihat satu tim kalau dia itu alien, padahal pilnya itu lepas, jadi helmnya tidak mendeteksi pil yang ada di dalam manusia anak-anak muda ini yang udah ditancepin. Dan akhirnya mengira bahwa Ranger ini alien, padahal bukan. Dan akhirnya di situ Pin Barris pun berpikir dan mencoba mencopot pil tersebut. Pada saat dia mencopot pil tersebut, teman-temannya pun melihat, oh kok alien juga, padahal aku baru mencabut pil ini, gitu katanya, dia ngomong gitu kan. Nah, untuk pintar Pin Barris, dia mencabut pilnya. Nah, pas saat mencabut pilnya, dia mengasih tahu pada teman-temannya bahwa kita ini diadu domba antara manusia dengan sesama manusia. Dan pada akhirnya mereka nyadar, akhirnya mereka pun kabur dari tempat itu dan bertemu Casey yang sedang menyelamatkan adiknya. Nah, pas saat Pen Barris bertemu dengan Casey, akhirnya dia pun ikut membantu si Pen Barris ini dalam mencari adiknya Casey. Dan bertemulah adiknya Casey di sebuah bandara pangkalan militer, dan hampir saja adiknya itu terbawa oleh rombongan anak-anak muda yang pengen dikirim ke tempat lain, markas tempat lain gitu. Terus akhirnya berhasil dibawa, dan perjalanan mereka pun keluar. Dan karena si Evan sudah menginfokan bahwa tempat itu akan segera diledakkan, akhirnya ketemulah Evan. Nah, Evan ngomong ke Casey bahwa dia pun adalah seseorang manusia setengah alien. Dan di situ dia pun kaget kan, sontak dia kaget, dan akhirnya si Evan pun mengungkapkan rasa cintanya kepada si Casey, dan akhirnya mereka pun berpelukan untuk ke terakhir kalinya. Dan Pen Barris pun melihat saja gitu loh sambil menodong pistol. Jadi pas mengetahui si Evan ini adalah manusia setengah alien, dia pun was-was Pen Barris kan, karena kan dia manusia kan. Terus mereka berpelukan untuk terakhir kalinya. Terus akhirnya Evan pun meninggalkan Casey dan Pen Barris, dan Pen Barris sama Casey pun kabur berserta teman-temannya. Dan akhirnya markas itu meledak, dan tidak tahu nasib Evan gimana, entah dia mati, entah dia masih hidup, gue nggak tahu ya. Saya nggak tahu dia tuh udah mati apa enggak. Yang jelas di filmnya tuh nggak dijelaskan. Terus mereka kabur, dan mereka pun bertemu dengan jenderalnya. Nah, padahal kan si pangkalan militer ini kan dikontrol oleh jenderal tersebut. Tema cukup bagus karena sesuai dengan namanya The Fifth Wave, yaitu gelombang-gelombang bencana yang dibuat oleh alien untuk membasmi manusia. Terus kalau alurnya itu alur maju, karena dimana Casey itu menyelamatkan diri di tengah-tengah bencana dan sekaligus mencari adiknya adalah satu-satu saudara yang tersisa bagi dirinya. Terus kalau plotnya maksud saya,
Plotnya itu diawali dengan cerita yang cukup bagus, menyajikan bencana-bencana yang sangat mengerikan ya. Tapi yang sangat disayangkan itu durasi dari kejadian tersebut sangat singkat ya. Dan di setiap gelombang bencana itu ceritanya itu sangat singkat banget gitu loh di awal ceritanya gitu loh. Terus ceritanya tuh lebih memfokuskan gimana si Casey ini bertahan hidup di tengah-tengah bencana dan sekaligus Casey ini mencari adiknya yang berada di pangkalan militer yang dimana dia terpisah karena bencana. Terus juga ada scan romantis ya, kisah romantis dari Evan dan si Casey ini. Padahal si Evan ini adalah manusia setengah alien. Seharusnya di scan ini ya, seharusnya Evan itu sudah menembak si Casey. Tapi karena dia jatuh cinta kepada Casey, akhirnya pun dia tidak jadi menembak si Casey. Seharusnya si Evan ini harusnya sudah membasmi para manusia yang tersisa karena orang tuanya pun di gelombang sebelumnya orang tuanya mati karena terkena virus ya. Terus seharusnya di gelombang yang selanjutnya, di gelombang yang kelima ini, ketika modifikasi, seharusnya dia membunuh si Casey ya. Karena Casey manusia yang tersisa gitu kan. Terus karena dia jatuh cinta, akhirnya dia mendukung Casey untuk menyelamatkan adiknya yang berada di pangkalan militer. Ya, kalau dari ini sih, kalau tokoh ya, tokohnya itu ada apa namanya? Chloe Grace Moretz itu sebagai Casey Sulviar, terus ada Alex Roy sebagai Evan Walker, terus ada Nick Robinson sebagai Ben Paris, yaitu teman sekolah Casey ya. Terus Malika Morphle sebagai Ranger, Ranger itu yang rekannya Ben Paris yang disebut zombie itu. Terus uh, Liv so apa gimana sebutnya ya? Liv Schreiber. Ya, Liv Schreiber. Ya, Liv Schreiber itu sebagai jenderal ya. Terus dari ininya sudut pandangnya tidak ada ya dari film ini dibuat oleh pembuatnya, tidak ada pembuatnya berada di film tersebut. Nah, amanatnya apa? Ada apa sih amanatnya? Amanatnya terkandung dalam film ini di mana kita harus bisa bertahan hidup di tengah-tengah bencana, gimana kita mensyukuri apa yang terjadi dari bencana tersebut, dan gimana cara kita untuk menjaga seseorang satu-satunya yang masih bertahan hidup, saudara kita atau adik kita yang terpisah gitu loh. Gimana perjuangan kita harus menjaga seseorang yang masih hidup lah istilahnya, yang masih hidup dan selalu bersama kita, senang maupun sedih, yang masih bersama kita harus kita lindungi sebelum akhir riwayat mereka gitu. Jadi sayangi orang-orang terdekat kalian, terus jaga orang-orang terdekat kalian ya. Gitu aja sih dari amanat. Saya ingin membandingkan film ini dengan The After Tomorrow ya. Maksud saya The Day After Tomorrow ya. The Day After Tomorrow ini ya temanya mirip-mirip dengan The Fifth Wave ya. Yaitu tentang fiksi ilmiah juga, di mana bencana alam itu terjadi karena pemanasan global dan perubahan suhu ekstrim dan sekaligus perubahan iklim lainnya di seluruh dunia. Dan juga film ini animasinya cukup bagus pada zamannya karena film ini buatan tahun 2004 gitu. Termasuknya bagus. Film ini di tahun segitu udah termasuk bagus banget animasinya. Bisa dibilang ya walaupun animasinya lebih bagus The Five Wave ya, lebih kelihatan realistis, cuman di zamannya tahun 2004 The After Tomorrow ini cukup bagus gitu loh. Dan ya sama-sama sih temanya. Terus ya kekurangan dari si The Five Wave ini sih ya ratingnya dia cukup rendah ya, sekitar 5,7 dari 10.
Dan kalau menurut saya untuk sebuah film itu sangat rendah ya, karena film ini sedikit ngegantung gitu loh dari ceritanya, yang ngegantung gitu loh. Dan setelah akhir cerita itu kan jenderal dengan Casey beserta teman-temannya dan adiknya itu dibawa dengan pesawat, abis itu tidak diceritakan lagi gitu loh. Mereka kehidupannya gimana selanjutnya, mereka menghadapi apa lagi gitu kan. Itu tidak diceritakan lagi gitu loh. Dan padahal kalau kalau nggak salah ada novelnya ya, ada novel kelanjutannya sih. Di awal video itu ada novelnya kok. Kalau di novelnya itu ada kelanjutannya yang kedua, tapi beda judul ya. Itu ada di video di awal video ya, yang kalau kalian lihat. Udah sih segitu aja dari video saya. Kerugiannya mohon maaf ya kalau ada salah kata-kata gitu. Ya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam bagi yang menonton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.